Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Permatasari, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2020 kelas ini Universitas Bengkulu, berasal dari Sumatera Barat, akan dilaksanakan praktek akhir kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pagi ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, selalu diingatkan ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak aman minimal 1 meter ya. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan siapa temanmu yang tidak hadir pada pagi ini. Semua lengkap, Bu. Semua lengkap, bagus. Anak ibu pintar ya. Jadi pagi ini semua hadir untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang tadi siapa temannya yang paling dulu hadir ke sekolah? Oh, Balkis. Nah, Balkis yang memimpin doa ya nak. Silakan Balkis dipimpin doanya. Siap. Selanjutnya untuk memupuk semangat kita, marilah kita melakukan tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus. Nah, sekarang untuk memupuk jiwa patriotisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Nah, siapa yang mau memimpinnya? Bagus, silakan Cindy pimpin lagu Indonesia Raya. Baiklah teman-teman, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sila teman-teman, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai dari ketukan 4. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah teman-teman, silakan. Nah, terima kasih Cindy. Bu, masih ingatkah tentang materi pembelajaran kita yang lalu? Masih. Tentang apa? Sifat-sifat magnet. Ya, tentang sifat-sifat magnet. Nah, coba
Siapa yang bisa mengulang kembali sifat-sifat magnet? Saya, Bu. Nah, silakan Pak Is. Dapat menarik benda terbuat dari logam. Bagus, dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Coba yang kedua, silakan. Memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan. Pintar. Yang ketiga, cepat, silakan. Magnet dapat menembus benda bening. Magnet bisa menembus benda bening. Itulah sifat-sifat magnet. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini adalah tentang tema 5, yaitu wirausaha. Kemudian subtema yang ketiga, ayo belajar wirausaha. Pertemuan atau pembelajaran yang ketiga. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah anak ibu nanti mengamati contoh formulir pengiriman barang yang ibu tayangkan melalui PowerPoint ini, anak ibu mampu nanti merinci komponen formulir pengiriman barang dengan tepat. Semuanya harus bisa nanti. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, nanti anak ibu mampu mempraktekkan bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang dengan tepat juga. Kemudian dengan mengamati video pembelajaran yang ibu tampilkan melalui Infocus ini, anak ibu mampu menelaah langkah-langkah membuat magnet dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah melakukan telaah langkah-langkah membuat magnet, anak-anak ibu mampu membuat magnet dengan benar. Nah, yang udah. Nah, anak-anak ibu coba perhatikan di sini ada dua orang siswa, yaitu Lani dengan Edo. Dia sedang bercakap-cakap. Apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Nah, kemudian apakah kamu pernah membeli mainan yang memiliki magnet? Nah, apa contohnya? Mobil-mobilan, motor-motoran. Nah, dan banyak lagi ya. Nah, ternyata si Edo juga pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Kemudian kata Edo, ternyata magnet itu bisa dibuat. Nah, benar, magnet itu bisa kita buat sendiri dengan sederhana. Ya, sekarang coba perhatikan bagaimana cara membuat magnet. Nah, sekarang coba perhatikan cara membuat magnet berikut dengan cara digosok. Simak ya, baik-baik. Kali ini kita akan belajar pembuatannya dengan cara digosok. Besi yang semula bukan magnet bisa kita buat menjadi magnet dengan cara menggosokkan dengan salah satu ujung magnet di semacam batang besi satu arah secara berulang-ulang. Untuk lebih memahaminya, mari kita praktekkan pembuatan magnet dengan cara digosok. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah paku atau bahan yang terbuat dari besi, paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah secara berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Perlu diingat, penggosokan magnet terhadap paku harus searah. Agar sifat kemagnetan pada paku bisa bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihat apa yang terjadi. Paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan mengeluarkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kutub selatan juga, dan ujung lain akan menjadi kutub utara.
Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara digosok? Semoga kalian memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara digosok ini adalah dengan menggosokkan ujung magnet ke sepanjang besi secara satu arah. Jika kita menggosok ujung kutub utara magnet, maka ujung awal dari besi tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung akhir besi akan menjadi kutub selatan. Baik adik-adik, jika kalian sudah memahami cara pembuatan magnet dengan cara digosok ini, jangan lupa belajar pembuatan magnet cara yang lain ya. Sampai jumpa. Nah, ini adalah cara membuat magnet dengan cara digosok. Nah, selanjutnya yang kedua, bagaimana pula cara Adik-adik, kali ini kita akan silakan belajar ya. magnet dengan cara induksi. Bahan-bahan yang terbuat dari besi bisa dijadikan magnet dengan cara induksi. Caranya yaitu kita dekatkan magnet dengan besi agar besi tersebut memiliki sifat kemagnetan. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi, paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara induksi ini adalah dekatkan magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu, ujung paku yang lain dekatkan dengan paku kecil. Maka, paku-paku kecil tersebut akan tertarik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara induksi? Semoga kalian sudah memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara induksi ini adalah dengan mendekatkan magnet ke besi, sehingga besi tersebut memiliki sifat kemagnetan juga. Besi tersebut akan mampu menarik besi-besi lainnya. Namun, jika magnet dijauhkan dari besi tersebut, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Baik adik-adik, jika kalian sudah paham dengan cara pembuatan magnet dengan induksi ini, jangan lupa belajar pembuatan magnet yang lainnya ya. Sampai jumpa. Nah, itu cara membuat magnet dengan cara induksi. Jadi induksi itu didekatkan dengan magnet. Nah, jadi kalau kita jauhkan magnetnya dari besi, apa yang terjadi? Nah, hilang magnet dari besi tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, coba perhatikan lagi cara membuat magnet dengan Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sebuah besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus listrik. Caranya yaitu dengan melilitkan kawat menghantar pada batang bambu di sekelilingnya. Kemudian, ujung-ujung kawat dihubungkan dengan baterai sehingga arus mengalir melalui lilitan kawat tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya.
Tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik? Semoga kalian memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah dengan melilitkan kawat penghantar di besi. Kemudian, kawat tersebut dialiri dengan arus listrik menggunakan baterai. Namun, sifat kemagnetan besi ini akan hilang jika arus listrik dari kawat ke baterai diputus. Jadi, bisa dikatakan besi hanya bisa menjadi magnet saat ada arus listrik pada kawat yang sudah dililitkan pada besi tersebut. Sekian video tentang cara pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sampai bertemu di video lainnya ya. Nah, jadi ini cara membuat magnet dengan elektromagnetik atau diberi arus listrik. Nah, sekarang kita akan mencobakan bagaimana cara membuat magnet seperti pada tayangan video-video ini. Nah, sekarang Ibu bagi kamu dalam 3 kelompok besar ya. Nanti masing-masing kelompok mempunyai LKPD yang berbeda. Satu yang digosok, satu induksi, satu elektromagnetik. Nanti dalam kelompok kamu harus bekerja sama. Nah, tidak boleh aktif sendiri, harus saling bekerja sama, memecahkan masalah yang Ibu berikan dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Nah, 1, 2, 3. Untuk membentukkan kelompok, silakan hitung dari 1 sampai 3 ya. Silakan. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, siapa yang dapat nomor 1? Tunjuk tangan. Dapat nomor 1. 1, 2. Siapa lagi? 3. Kamu nomor 1, Arif? Iya kan? Nomor 1 tadi ya hitungannya. Nah, berarti kelompok 1. Ada 4 orang, yaitu Rehan, Rini, Amanda, dan Arif. Kemudian yang dapat nomor 2 siapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok 2, Jihan, Aziza, Royan, dan Hafizah. Nah, yang nomor 4. Dapat hitungan nomor 4 sampai 3. Nomor 3. Iya, yang dapat hitungan nomor 3. 1, 2, 3. Berarti kelompok 3 hanya 3 orang, yaitu Cindy, Balkis, dan Faris. Nah, silakan kita duduk berkelompok. Nah, Ibu, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silakan dikerjakan berkelompok ya. Ini kelompok 1. Dibaca petunjuknya baik-baik. Kemudian menuliskan bersama-sama kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, di sini kan ini buatkan nama kelompoknya ya. Kemudian kamu lakukan diskusi. Siap. Kalian mau ini gitu. Oh, diskusi. Oh iya, Nah, silakan diskusikan ya kerja masing-masing kelompok. Semuanya harus aktif, tidak ada yang hanya 1 orang aktif. Silakan berdiskusi.
Anak-anak ibu sudah selesaikah berdiskusinya? Sudah. Nah, sekarang silahkan kita presentasikan. Kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ayo, Bu. Nah, silakan kelompok 3. Cindy, berdiri ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini membacakan hasil percobaan menurut anggota. Yang pertama Balkis Yanti Ramadhani, Siti Dwi Ramadhani, Ahmad Faizaidan. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan: baterai 9 volt 1 buah, 2 kawat tembaga 15 cm 1 buah, 3 paku besar 1 buah, 4 paku kecil 15 buah. Tujuan percobaan: 1. Mengetahui cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. 2. Menentukan sifat magnetis yang terbentuk. Langkah-langkah percobaan: 1. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. 2. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. 3. Dekatkan paku besar pada paku kecil. 4. Catat pada tabel apa yang terjadi. 5. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitkan menjadi 10 kali dan 20 kali. Kesimpulan Hasil percobaan. hasil percobaan: 1. 5 lilitan. Jumlah paku kecil yang menempel tidak ada. 10 lilitan. Jumlah paku yang menempel 1. 3. 20 lilitan. Jumlah paku kecil yang menempel yaitu 2. Kesimpulan: magnet dapat dibuat dengan mengalirkan listrik pada paku besar. Semakin banyak lilitan pada paku besar, sifat magnetis paku besar semakin kuat. Dengan demikian paku kecil yang menempel semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok 3 ya. Lebih senang dalam komentar. Itu silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya siapa lagi? Kelompok mana yang berani untuk mempresentasikan berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok: 1. Arif Rahman Sidik, 2. Al Raihan, 3. Amanda Amelia Siti, 4. Ini Anggraini. Percobaan 1. Tujuan percobaan: membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahan: 1. Magnet, 2. Paku ukuran besar 1 buah, 3. Paku ukuran 15 gram. Langkah-langkah percobaan: 1. Gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. 2. Dekatkan paku besar tersebut pada paku kecil. 3. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 4. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. 5. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 6. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel.
7. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 4 kali. 8. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 9. Catat jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Hasil percobaan. 5 kali gosokkan 5 kali gosokkan jumlah paku kecil yang menempel 1. 2. 15 kali gosokkan jumlah paku kecil yang menempel 22. 30 kali gosokkan jumlah paku yang menempel 4. Kesimpulan, magnet dapat dibuat dengan cara digosokkan. Penggosokan harus dilakukan ke satu arah secara berulang. Semakin banyak gosokan antara magnet dan paku besar, sifat magnetis paku besar semakin kuat. Dengan demikian, paku kecil yang menempel pada paku besar semakin banyak. yang akan membacakan adalah kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok 1 Rihan Ahmadiyah Putri, 2 Nur Alizah Rizky, 3 Hafizah Dania, 4 Muhammad Royan Alisha. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan: 1 magnet, 2 penggaris, 3 paku besar, 4 paku kecil. Langkah-langkah percobaan: 1. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. 2. Dekatkan paku kecil ke paku besar. 3. Catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. 4. Lakukan hal yang sama dengan jarak 5 cm, 2 cm, dan 1 cm. Hasil percobaan: 1. Jarak paku besar dengan magnet: 1. 6 cm, 2. 4 cm, 3. 2 cm, 4. 1 cm. Jumlah paku kecil yang menempel: 1, 2, 4. Kesimpulan, magnet dapat dibuat dengan cara induksi. Induksi dilakukan dengan mendekatkan magnet pada paku besar. Semakin dekat jarak, semakin jarak magnet dengan paku besar. Sifat magnetis paku besar semakin kuat. Dengan demikian, paku kecil yang menempel semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, tadi kita sudah melakukan diskusi tentang cara membuat magnet. Nah, ternyata tadi di awal kita kan kamu banyak membeli mainan yang terbuat yang ada magnetnya seperti apa tadi? Mobil-mobilan, motor-motoran dan lain-lain. Nah, ternyata si Edo dan Lani tadi melanjutkan. Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahmu katanya punya banyak pelanggan. Nah, toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Nah, anakmu pernah tak pakai jasa kurir? Mengirim barang? Nah, sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Nah, sekarang kata si Edo, ayo mari kita praktekkan bagaimana cara membuat formulir pengiriman barang yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang formulir pengiriman barang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah banyak mengisi formulir. Ada formulir tentang barang, formulir riwayat hidup. Nah, sekarang kita akan mencoba mengisi formulir pengiriman barang. Nah, jadi formulir pengiriman barang itu contohnya seperti ini. Cepatlah matian lu. 1, 2, 3. Nah, formulir pengiriman barang itu contohnya seperti ini ya. Jadi ada kolom-kolom yang harus kita isi. Nah, jadi dalam formulir pengiriman barang itu ada data penerima dan data pengirim. Nah, yang pengirim itu data kita karena kita mau mengirim
barang. Data penerima adalah data orang yang akan menerima barang. Nah, kalau data penerima harus jelas, mulai dari namanya nama lengkap, nama depan, nama belakangnya harus jelas. Kemudian ada alamat penerima harus jelas, mulai dari jalannya, nama rumahnya, RT RW-nya, kecamatannya, kelurahannya, kabupaten atau kotanya, kemudian provinsi, dan yang penting sekali kode pos. Ya, itu harus kita isi lengkap-lengkap. Kemudian harus jelas nomor teleponnya. Supaya apa? Jika nanti barang kita dikirim oleh kurir, kemudian si penerima tidak ada di rumah, bisa melalui telepon. Nah, dihubunginya. Jadi barang yang kita kirim sampai kepada penerima dengan selamat. Ya. Kemudian data pengirim, itu data. Kalau kita yang mengirim barang, data kita, nama jelas, ya. Baik nama awal ataupun nama akhir. Contoh, nama Ibu Reni Permata Sari. Ini nama awalnya Reni, akhirnya Permata Sari. Jelas. Jangan salah. Dengan nama alias. Seperti kalian mengirim LKS ke Ibu pakai nama alias. Bingung Ibu kan? Bagaimana mau menilainya? Jadi, ini nama jelas. Kemudian alamat pengirimnya juga harus jelas, ya. Kemudian provinsinya, kotanya, kabupatennya, kode posnya, dan nomor telepon. Tidak boleh lupa. Kemudian setelah itu kita tanda tangani. Nanti juga ditandatangani oleh petugas pengirim. Nah, kemudian petunjuk pengisian formulir pengiriman barang itu seperti yang disebutkan tadi, data penerima harus diisi dengan huruf besar atau huruf kapital, ya. Nah, kemudian nama awal jelas dan benar. Kemudian nama akhir juga harus jelas dan benar. Kemudian alamat lengkap mulai dari nama jalan, nama rumah, RT RW, kelurahan, dan kecamatan, dan kabupaten tempat kita tinggal atau berdomisili. Kemudian provinsinya, kode posnya, dan istilah nomor telepon penerima. Kemudian petunjuk berikutnya, data pengirim. Nah, istilah nama pengirim dengan huruf besar juga atau huruf kapital. Koyan semangat lah. Duduk yang bagus. Koyan. Kita Koyan ya. Nah, kemudian istilah nama awal pengirim dengan jelas. Nama akhirnya juga sama dengan tadi. Alamat kita juga jelas si pengirim. Mulai dari nama jalannya, kemudian nomor rumah, RT RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, kode pos, dan nomor telepon supaya jelas ya Pak. Data lain yang perlu kita tuliskan adalah tulis tempat dan tanggal pengiriman. Jika kita mengirim di Padang, buat yang jelas Padang, tanggal berapa di bawah sebelum ditandatangani ya. Kemudian tanda tangani dan beri nama jelas. Kemudian kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas harus dipastikan ditandatangani oleh petugas, baru kita bisa mengirimkan barang. Mengisi formulir pengiriman. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan kita, marilah kita mengerjakan evaluasi ya. Evaluasi ini ada 10 soal dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Silakan dikerjakan. Beri nama ya. Beri waktunya 10 menit. Ya. Kita coba menyimpulkan pembelajaran kita tadi. Nah, dari pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Silakan Cindy.
dapat menginformasikan tentang cara membuat magnet. Bisa mendapat informasi tentang cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet itu ada berapa? 3. Cara 3. Siapa yang bisa menyebutkannya? Silakan Pak Kis. Dengan menggosokkan, dengan induksi dan dengan induksi elektromagnetik. dan elektromagnetik. Bagus. Nah, siapa yang tahu cara induksi itu seperti apa? Induksi dengan mendekatkan besi ke magnet. Kalau cara digosokkan, digosokkan magnet secara searah ke besi. Kalau elektromagnetik, memberi arus listrik. Jadi cara bermagnet ada 3 cara ya. Kemudian apa lagi pelajaran kita tadi? Selain membuat magnet. Tentang formulir pengiriman barang. Bagus, formulir pengiriman barang. Jadi ketika kita mengisi formulir pengiriman barang, data apa saja yang harus kita sediakan? Penerima dan pengirim. Bagus, data penerima dan pengirim. Datanya itu apa saja yang ada? Namanya harus lengkap. Kemudian alamat harus lengkap. Kemudian nomor telepon dan tanda tangan. Apa saja? Apakah kamu sudah memahami materi hari ini? Sudah. Kemudian apa saja informasi yang kamu dapatkan dari materi kita hari ini? Cara membuat magnet. Apa lagi? Mengisi data formulir pengiriman barang. Bagus, mengisi data formulir pengiriman barang. Nah, nilai apa saja yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Harus tanggung jawab dan disiplin. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Faiz. Siap, gerak, bersyukur, mulai. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Azizah. Lanjut Afizah.